alur ceritanya sampai chapter terakhir di manganya. By the way, seperti biasa, kalau ada kesalahan dalam videonya, jangan ragu-ragu buat komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Pertama-tama, apa sih itu Jujutsu Kaisen? Nah, kata Jujutsu Kaisen sendiri kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki sebuah arti, yaitu pertarungan sihir. Di dalam cerita Jujutsu Kaisen ini diceritakan kalau dunia sudah dipenuhi oleh kutukan dan banyaknya perasaan negatif yang menyebabkan munculnya kutukan berbentuk monster-monster yang sangat aneh. Jadi singkatnya, manusia itu sejak dulu kala sudah hidup berdampingan dengan kutukan, dan kutukan ini juga bisa membunuh manusia. Pada sisi manusia sendiri juga terdapat yang namanya penyihir atau kita anggap aja dukun yang bertugas buat ngebasmi kutukan itu. Nah, kutukan-kutukan ini juga memiliki wujud dan kemampuan yang bermacam-macam. Bahkan ada juga yang mirip-mirip kayak di Indonesia, yaitu manusia yang punggungnya ditunggangin sama setan. Kita juga mengetahui jika ada seseorang manusia yang lahir udah diberkahi dengan energi kutukan, maka manusia itu kedepannya akan menjadi penyihir atau yang admin bilang sebagai dukun tadi. By the way, para dukun ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan juga tingkat khusus atau tingkat spesial. Perbedaan dari tingkatan ini didasari dari kekuatan, pengalaman, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing dukun. Di kalangan para dukun-dukun ini terdapat 3 klan besar yang memang terkenal dan biasanya melahirkan dukun berbakat karena kekuatan turun-temurun yang dimilikinya. Klan-klan ini terdiri dari klan Gojo, klan Kamo, dan juga klan Zenin yang memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Kita lalu diperkenalkan dengan seorang siswa SMA kelas 1 yang bernama Itadori Yuji. Karakter ini memiliki kemampuan atletik yang tidak sewajarnya anak kelas 1 SMA miliki. Nah, meskipun memiliki power di atas rata-rata, di SMA dia malah menghindari ekskul lari atau yang berbau olahraga, dan malahan masuk ke sebuah klub peneliti hal gaib. Dia ini tinggal bersama kakeknya di sebuah daerah yang bernama Sendai. Singkat cerita, kakeknya ini kemudian meninggal, tetapi sebelum ia meninggal, kakeknya ingin menceritakan tentang orang tua Yuji dulu, tetapi si Yuji malah berkata bodoh amat dan tidak peduli. Kakeknya kemudian memberinya 2 nasihat, yaitu selalu membantu orang dan juga mati dikeliling orang. Gak lama setelah kakeknya Yuji meninggal, ia lalu bertemu dengan seorang siswa SMA yang berseragam aneh. Pria itu ternyata bernama Fushiguro Megumi yang kelak akan menjadi teman satu kelas Yuji di SMA Jujutsu Tokyo. Megumi lalu bertanya mengenai benda pusaka yang baru-baru ini Yuji temui bersama klub gaibnya di sekolah Yuji. Ternyata benda pusaka itu dibawa oleh seniornya Yuji ke sekolah pada saat tengah malam untuk uji nyali. Malapetaka akhirnya datang di mana senior Yuji malah dikeroyok oleh banyak monster kutukan karena ternyata benda pusaka tersebut menarik kutukan di sekitarnya. Yuji dan Megumi pun datang ke sekolah untuk membantu senior Yuji, tetapi di tengah pertarungannya, Megumi menyuruh Yuji mundur karena Yuji tidak memiliki energi kutukan sehingga dia tidak bisa membunuh kutukan yang ada di situ. Yuji kemudian tidak memperdulikan tentang hal itu dan tetap bertarung demi melindungi seniornya. Kita akhirnya mengetahui kalau benda pusaka tersebut merupakan potongan jari dari Ryomen Sukuna. Singkatnya, Ryomen Sukuna ini adalah raja kutukan yang hidup 1000 tahun lalu di masa keemasan Jujutsu, yang dimana dulunya dia ini adalah manusia biasa, tetapi dia membelot dari pihak manusia sehingga para dukun memburunya. Setelah kekalahannya, ke-20 jari Sukuna kemudian disebar karena energi kutukan Sukuna yang sangat OP dan takutnya bisa bangkit kembali. Oke, kita lanjut lagi ke alurnya. Megumi lalu berkata pada Yuji kalau dia memakan jari tersebut, maka dia akan mendapat energi kutukan. Yuji kemudian memakan jari itu tanpa ragu dan seketika Yuji mendapatkan energi kekuatan yang membuatnya bisa membunuh kutukan tersebut. Nah, karena yang dimakan itu adalah jari dari seorang raja kutukan, Ryomen Sukuna pun kini tinggal di dalam badan Yuji dan juga mempunyai kesadarannya sendiri sama seperti Kurama di anime Naruto. Mereka kemudian didatangi oleh pria berambut putih dan juga memakai penutup mata, yaitu Gojo Satoru. Dia lalu bertanya di mana benda pusaka itu dan Yuji bilang kalau dia telah memakannya. Mengetahui tentang hal ini, Gojo kemudian menyuruh Yuji untuk menukar kesadarannya dengan Sukuna dan melawannya. Tidak disangka-sangka, Sukuna berhasil dikalahkan dengan telak oleh Gojo. Gojo kemudian membawa Yuji ke ruangan segel untuk menahannya, dan di sini Gojo lalu berkata kalau Yuji harus dieksekusi oleh para atasan karena ia telah memakan jari dari seorang kutukan yang sangat berbahaya.
Di sisi lain, Gojo melihat adanya potensi besar dari Yuji, sehingga ia meminta para atasan untuk menahan pengeksekusian itu sampai Yuji memakan ke-20 jari Sukuna, agar Sukuna bisa benar-benar dimusnahkan. Hal ini sebenarnya hanyalah kedok untuk menyelamatkan Yuji dan memasukkannya ke dalam SMA Jujutsu Tokyo untuk melatihnya. Cerita kemudian berlanjut di mana Yuji kini sudah resmi menjadi siswa SMA Jujutsu Prefektur Tokyo dan ia bersama Megumi diajak oleh Gojo Sensei untuk menjemput siswa ketiga kelas 1 yang baru join di Harajuku. Siswi itu bernama Kugisaki Nobara yang merupakan wanita badas berambut pendek berwarna orange. Untuk mengetes kemampuan Yuji dan Nobara, Gojo kemudian membawa mereka ke Roppongi untuk membersihkan sebuah gedung dari sebuah kutukan. Karena Yuji belum bisa menggunakan energi kutukannya, maka dia lalu dipinjami oleh Gojo sebuah senjata seperti pisau yang sudah dialiri senjata kutukan. For your information, di dunia Jujutsu ini memang ada banyak senjata yang memiliki energi kutukan, dan setiap senjata itu diklasifikasi tingkatannya sesuai kekuatan dan juga dampak yang diberikan oleh senjata itu. Yuji dan Nobara kemudian berhasil mensucikan gedung tersebut dan juga menyelamatkan seorang bocah cilik. Hari kemudian berlanjut di mana mereka bertiga kini diberikan misi untuk meneliti sebuah gedung rumah sakit yang di dalamnya ada rahim dari kutukan yang sewaktu-waktu bisa menetas menjadi kutukan tingkat tinggi. Di sana mereka bertiga lalu bertemu dengan wakil direktur SMA Jujutsu yaitu Ichiji Kiyotaka yang bertugas untuk mengurus seluruh kegiatan para shaman. Setelah meneliti lebih lanjut, mereka lalu melihat beberapa mayat di dalam gedung yang sudah dimakan oleh para kutukan. Saat itu juga Nobara tiba-tiba diculik dan dibawa ke sebuah gedung yang dipenuhi dengan kutukan. Mereka berdua yang sangat panik kemudian didatangi kutukan yang sangat kuat dan juga merupakan kutukan tingkat tinggi. Itu ternyata adalah rahim kutukan yang sudah menetas dan melahirkan sebuah kutukan tingkat tinggi. Yuji lalu memutuskan untuk menahannya hingga Megumi bersama Nobara bisa keluar dari gedungnya, dan Yuji juga berniat untuk menukar kesadarannya dengan Sukuna. Setelah mereka berhasil keluar dari gedungnya, Yuji lalu segera menukar kesadarannya dengan Sukuna untuk melawan kutukan tersebut. Sukuna dengan mudahnya mendominasi pertarungan, di mana Sukuna menggunakan teknik Ryoiki Tenkainya untuk mengalahkan kutukan tersebut. Kini juga diketahui kalau kutukan itu ternyata membawa jari Sukuna di dalamnya, dan karena hal itu maka kutukannya kemudian diberi nama yaitu Finger Bearer. Setelah selesai, Yuji ternyata tidak bisa menukar kesadarannya kembali, dan keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Sukuna. Megumi yang sedang menunggu Yuji di luar gedung tiba-tiba didatangi oleh Sukuna, di mana Sukuna kemudian mencabut jantung Yuji di depannya. Mereka berdua lalu melakukan pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh Sukuna. Megumi kemudian berniat untuk mengeluarkan jurus terkuatnya, tetapi dia memilih untuk tidak mengeluarkannya dan malahan berceramah. Kesadaran Yuji akhirnya berhasil kembali, tetapi karena dia tidak memiliki jantung, Yuji kemudian tewas tergeletak. Kita kemudian diperlihatkan dengan sekelompok kutukan dan juga satu orang manusia. Untuk perkenalannya, yang memiliki mata satu dan kepala seperti gunung itu bernama Jogo, sedangkan yang berbadan besar dan matanya seperti ditumbuhi batang pohon bernama Hanami, dan untuk yang berbentuk gurita itu bernama Dagon. Nah, untuk si manusia yang berada di antara para kutukan ini bernama Geto Suguru. Mereka ini sedang mendiskusikan rencana untuk mengalahkan semua penyihir dan membuat dunia ini dipenuhi oleh kutukan. Mereka juga berencana untuk menyegel Gojo Sensei karena Gojo Sensei itu terlalu OP dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Kita kemudian diperlihatkan Gojo yang sedang berbincang dengan Ichiji mengenai misi meneliti rumah sakit yang sangat tidak masuk akal. Dia berpikiran bahwa misi untuk menyuruh anak kelas 1 SMA untuk melawan kutukan tingkat tinggi adalah hal yang disengaja untuk membunuh Yuji. Tak lama kemudian, mereka lalu didatangi oleh seorang perempuan yang ternyata merupakan teman satu kelas Gojo sewaktu masih SMA, yaitu Shouko Ieri. Shouko ini berperan sebagai dokter di perguruan tinggi Jujutsu, dan dia kemudian memeriksa mayat Yuji. Di waktu yang sama, Yuji dan Sukuna bertemu di alam bawah sadar mereka, atau lebih tepatnya merupakan teritorinya Sukuna yang disebut sebagai Inner World. Sukuna lalu menawarkan sebuah perjanjian dengan Yuji untuk menemukan jantungnya, dengan syarat kalau Sukuna meneriakkan suatu kata, maka Yuji akan menukar kesadarannya selama 1 menit, dan juga sebuah syarat lainnya yaitu Yuji akan melupakan perjanjian ini.
Yuji pada akhirnya terpaksa menerima syarat ini dan seketika kepala Yuji terpenggal. Di dunia nyata, Yuji kemudian terbangun dari kematiannya. Mereka bertiga sangat terkejut dengan hal ini, tetapi Gojo kemudian meminta Shoko untuk tetap membuat laporan bahwa Yuji telah mati. Hal ini sengaja dilakukan agar Gojo memiliki waktu untuk melatih Yuji dalam menggunakan energi kutukannya sebelum program pertukaran antara SMA Jujutsu Tokyo dan SMA Jujutsu Kyoto dimulai. Setelah kematian Yuji, Megumi dan Nobara didatangi oleh para senior dari kelas 2 yaitu Maki Zenin, Togi Inumaki, dan juga Panda. Sebenarnya ada satu lagi siswa kelas 2 yang bernama Yuta Okotsu, tetapi dia sedang berada di luar negeri. Mereka ternyata datang untuk memberitahu Megumi dan Nobara tentang program pertukaran itu, sekaligus juga ingin melatih mereka untuk mempersiapkan diri. Maki lalu melatih Megumi dalam menggunakan senjata, sedangkan Togi dan Panda melatih Nobara untuk menambah daya tahan tubuhnya. Di tempat yang berbeda, Gojo Sensei kini juga melatih Yuji dalam menggunakan energi kutukannya. Di tengah pelatihannya, Gojo Sensei meninggalkan Yuji untuk bertemu dengan kepala sekolah, tetapi di tengah jalan, Gojo Sensei kemudian bertemu dengan kutukan tingkat khusus yang bernama Jogo. Dia ternyata berencana untuk mengalahkan Gojo Sensei, tetapi Jogo malahan dihajar habis-habisan hingga akhirnya membuatnya pingsan. Saat Jogo sedang pingsan, Gojo Sensei lalu membawa Yuji ke pertarungannya agar Yuji bisa melihat dan belajar mengenai Ryoiki Tenkai atau Territorial Expansion. Jogo lalu mengeluarkan teknik Ryoiki Tenkai-nya, tetapi Gojo Sensei juga mengeluarkan teknik Ryoiki Tenkai-nya dan menghilangkan Ryoiki Tenkai milik Jogo. Gojo lalu berniat untuk menginterogasinya, tetapi Jogo lalu diselamatkan oleh Hanami dan mereka akhirnya berhasil kabur. Di tempat yang berbeda, Geto Suguru kini pulang ke rumahnya untuk berkumpul bersama Hanami yang baru saja menyelamatkan Jogo dan juga kutukan tingkat khusus lainnya yang bernama Mahito. Mereka ternyata berencana untuk menyegel Gojo Sensei di Shibuya pada tanggal 31 Oktober. Balik lagi ke SMA Jujutsu Tokyo, Megumi bersama Nobara kedatangan dua murid dari SMA Jujutsu Kyoto yang bernama Todo Aoi dari kelas 3 dan juga Mai Zenin dari kelas 2. Todo mengajar Megumi habis-habisan sedangkan Nobara ditahan oleh Mai. Ketika Megumi sudah terluka parah, Togi dan Panda lalu datang untuk menghentikan Todo, sedangkan Maki kemudian mendatangi Mai untuk menyelamatkan Nobara. Sebulan telah berlalu dan kini terjadi sebuah kejadian aneh yang membuat 3 orang pelajar menjadi tewas. Untuk menangani kasus ini, Yuji bersama penyihir tingkat 1 yang bernama Nanami Kento kemudian datang untuk memeriksanya. Dalang dibalik peristiwa ini ternyata adalah kutukan yang bernama Mahito. Di dalam bioskop itu terdapat juga seorang siswa bernama Junpei Yoshino yang merupakan seorang siswa yang selalu dibully di sekolahnya, dan ketiga siswa yang tewas tersebut adalah siswa yang sering membuli Junpei. Ketika melihat tindakan Mahito, Junpei merasa tertarik untuk mengikuti Mahito, bahkan dia juga sempat mengobrol dengan Mahito. Di sisi lain, Nanami dan Yuji lalu bertemu dengan beberapa kutukan dan mereka berhasil mengalahkannya. Setelah dicek oleh Shoko, ternyata yang mereka lawan itu adalah manusia yang dijadikan kutukan oleh Mahito. Ijichi bersama Yuji lalu pergi untuk mendatangi Junpei, sedangkan Nanami lalu pergi ke suatu tempat yang ada kutukan di dalamnya. Di tempat itu, Nanami lalu bertemu dengan Mahito dan mereka kemudian bertempur. Mahito kemudian kalah karena tertimpa bangunan dan Nanami akhirnya pergi. Yuji lalu menanyakan tentang insiden bioskop itu kepada Junpei, tetapi mereka malah membahas tentang film. Mereka lalu bertemu dengan ibunya Junpei yang kemudian mengajak Yuji untuk makan malam. Setelah kepulangan Yuji, ibunya Junpei kemudian menemukan jari kelingking dari Sukuna dan tiba-tiba di belakangnya ada sebuah kutukan. Keesokan harinya, mayat ibu Junpei yang tinggal setengah lalu ditemukan di kamar tidurnya. Di hari itu, Junpei pergi ke sekolah dengan pakaian warna hitam dan Junpei yang marah kemudian berniat untuk balas dendam di sekolahnya. Mahito dan Geto ternyata juga sudah ada di sekolahnya untuk mengeluarkan teknik yang membuat pingsan seluruh siswa di sekolah itu. Junpei lalu mendatangi salah satu siswa yang membulinya dan Junpei kemudian mengajar siswa itu habis-habisan sampai Yuji akhirnya datang. Yuji kemudian langsung menyerang Junpei, tetapi Junpei berhasil menahannya dengan menggunakan teknik kutukan berbentuk shikigami yang ia pelajari dari Mahito. Junpei akhirnya kalah karena disadarkan oleh perkataan Yuji, tetapi Mahito kemudian datang dan langsung menyerang Yuji. Mahito lalu mendekati Junpei dan merubahnya menjadi monster kutukan.
Yuji yang marah awalnya meminta bantuan Sukuna untuk menyembuhkan Junpei, tetapi sayangnya dia menolak dan Yuji lalu ditertawakan oleh Sukuna dan Mahito. Setelah kematian Junpei, Yuji yang sangat marah lalu berduel dengan Mahito, tetapi Mahito kemudian berhasil untuk mendominasi pertarungannya. Untungnya Nanami kemudian datang dan berhasil menyelamatkan Yuji dari serangan Mahito. Yuji bersama Nanami lalu memukul Mahito tanpa henti agar dia tidak bisa menggunakan teknik perubahannya. Sayangnya hal itu malah membuat Mahito berkembang sehingga dia kini bisa menguasai Ryoiki Tenkai-nya dan mengurung Nanami di dalamnya. Nanami lalu berpikir kalau ini adalah saat-saat terakhirnya, tetapi Yuji ternyata berhasil membuat lubang dari luar dan menyelamatkan Nanami yang ada di dalamnya. Karena Ryoiki Tenkai milik Mahito itu dapat menyentuh jiwa, Mahito secara tidak sengaja langsung menyentuh jiwa Yuji yang ada Sukuna di dalamnya. Sukuna yang marah dengan hal ini lalu menyerang Mahito dan membuat Mahito akhirnya kabur. Setelah masa pemulihannya selesai, kini waktunya Yuji untuk comeback dengan teman-temannya sebelum program pertukaran dimulai. Di SMA Jujutsu Tokyo, Megumi Nobara, Maki Inumaki, dan juga Panda kini diperlihatkan sedang berkumpul, dan kita juga diperlihatkan rombongan dari SMA Jujutsu Kyoto yang akhirnya datang. Siswa dari Kyoto itu terdiri dari siswa kelas 3 yaitu Momone Shinya, Todo Aoi, dan juga Norito Shikamo. Dan untuk yang kelas 2 ada Mekamaru, Mai Senin, Miwa Kasumi, berserta guru mereka yaitu seorang shaman tingkat 1 bernama Utahime Iori. Setelah semuanya berkumpul, Gojo kemudian datang dengan membawa sebuah peti yang ternyata di dalamnya ada si Yuji. Ceritanya mereka ini lagi pengen buat kejutan, tetapi sayangnya tidak ada yang terkejut. Setelah itu masing-masing tim kini berkumpul untuk menyusun rencana di mana tim SMA Kyoto diperintahkan oleh kepala sekolahnya yaitu Yoshinobu Gakukanji untuk membunuh Yuji yang merupakan inang dari Sukuna. Pertarungannya kemudian dimulai di mana tim Tokyo kini membagi dua kelompoknya yaitu kelompok Panda, Nobara, dan Inumaki serta kelompok Maki dan Megumi. Sedangkan Yuji bertugas untuk menahan Todo. Pertarungan Yuji dan Todo berlangsung aneh, di mana Todo berpikiran bahwa Yuji merupakan sahabatnya dari SMP. Jadi Yuji kini malah berteman dengan Todo, dan Todo juga membantu melatih Yuji untuk menggunakan energi kutukannya dengan benar dan efisien. Di tengah pertarungannya, semua siswa Kyoto kini mengepung Yuji dan berusaha untuk membunuhnya. Momo yang sedang mengawasi dari atas lalu diserang oleh Megumi menggunakan Shikigami-nya, dan Megumi bersama Maki kemudian juga menghadang Miwa dan Kamo. Di tempat yang berbeda, Panda bersama Nobara kini mendatangi Momo yang baru saja jatuh, tetapi Panda kemudian diserang oleh Mekamaru menggunakan laser. Di sini juga dijelaskan bahwa tubuh asli Mekamaru yang bernama Kochiki Muta mengalami yang namanya perjanjian surgawi, yaitu sebuah kondisi di mana dia terlahir cacat, tetapi sebagai balasannya dia memiliki teknik kutukan yang bisa ia gunakan dari jarak yang sangat jauh, dan dia juga memiliki energi kutukan yang besar. Kondisi ini juga sama dengan Maki Senin di mana dia terlahir tanpa energi kutukan, tetapi dia memiliki kemampuan fisik yang jauh di atas rata-rata. Pertarungan antara Panda dan Mekamaru akhirnya dimenangkan oleh Panda setelah Panda mengeluarkan mode gorilanya. Di sisi lain, Maki kini juga berhasil untuk mengalahkan Miwa. Pertarungan mereka semua ini ternyata ditonton oleh para guru dan juga kepala sekolah menggunakan teknik kutukan seorang shaman tingkat 1 yang bernama Mei Mei. Nobara lalu bertarung dengan Momo di mana Nobara awalnya sudah hampir menang, tetapi Momo diselamatkan oleh Mai yang menembak Nobara dari sangat jauh. Maki lalu datang untuk melawan Mai dan membuat Mai akhirnya kalah telak. Setelah membuat Miwa menjadi tidur dengan tekniknya, Inumaki lalu dihampiri oleh kutukan tingkat khusus yaitu Hanami. Pertarungan antara Megumi dan Noritoshi lalu terganggu karena serangan besar yang dibuat oleh Hanami, di mana Inumaki yang sedang menghindar kemudian menyuruh Megumi dan Noritoshi untuk lari. Di sisi lain, Mahito kini juga muncul bersama seorang manusia yang mengeluarkan teknik penghalang di sekitar wilayah pertarungan agar tidak bisa dimasuki oleh Gojo Sensei. Hal ini ternyata hanyalah sebuah pengalihan agar Mahito dapat mengambil semua jari Sukuna yang diambil oleh para shaman di sekolah. Para guru yang sadar lalu pergi ke lokasi untuk menyelamatkan para muridnya, tetapi Gojo kemudian pergi sendirian untuk mengatasi penghalang itu. Utahime bersama kepala sekolah SMA Kyoto lalu bertemu dengan manusia tersebut dan berusaha menghadangnya. Di tempat yang berbeda, Noritoshi, Megumi, dan Inumaki kini bersusah payah menghadang Hanami, tetapi Noritoshi lalu pingsan karena terpukul Hanami dan Inumaki kini sudah mencapai batasnya. Maki tiba-tiba juga datang untuk membantu Megumi, tetapi mereka berdua akhirnya tetap kalah.
Todo dan Yuji kemudian juga datang dari atas dan langsung menyerang Hanami. Pertarungan mereka sekarang berjalan dengan seimbang dan Gojo Sensei kini juga telah berhasil untuk menghancurkan penghalangnya. Gojo Sensei lalu menghancurkan tangan dan kaki manusia yang dilawan oleh Capsec SMA Kyoto, dan dia juga menggunakan teknik jarak jauhnya untuk membasmi Hanami yang sekarang berusaha untuk kabur. Walaupun berhasil kabur, Hanami tetap terkena serangan tersebut dan membuatnya sekarat. Program pertukaran yang gagal ini lalu diganti menjadi pertandingan baseball antara kedua SMA yang akhirnya dimenangkan oleh SMA Tokyo. Beberapa saat kemudian kita lalu diperlihatkan 3 orang dewasa yang mati karena dibunuh oleh kutukan. Megumi, Nobara, dan Yuji kini bertugas untuk memeriksa kejadian tersebut. Setelah mereka memeriksanya, mereka lalu pergi ke jembatan asal kutukan itu. Pada malam harinya, mereka berhasil menemukan kutukan tersebut, tapi di situ juga muncul kutukan yang berbeda yang berasal dari Mahito. Di tengah pertarungan, Nobara kemudian diculik oleh suatu kutukan dan Yuji lalu berusaha untuk mengejarnya. Megumi yang ditinggal sendirian kini melawan kutukan finger bearer-nya, di mana Megumi akhirnya berhasil mengalahkannya setelah berhasil menggunakan teknik Ryoiki Tenkai-nya. Di sisi lain, Yuji dan Nobara kini melawan kutukan yang menculik Nobara dan juga yang muncul barusan. Pertarungan mereka diawali dengan cukup seimbang, tetapi Nobara dan Yuji akhirnya berhasil untuk mengalahkan kutukannya. Beberapa hari setelahnya, Meimei dan Todo kini merekomendasikan Nobara, Yuji, Megumi, Panda, dan Maki untuk menjadi Shaman tingkat 1. Kita kemudian diperlihatkan flashback dari Gojo Satoru ketika dia masih kelas 2 SMA. Kita juga diperlihatkan Meimei dan Utahime yang terjebak di sebuah gedung, tetapi mereka untungnya diselamatkan oleh Gojo bersama Geto dan juga Shoko. Setelah penyelamatannya, Geto dan Gojo kini diberi misi oleh Yaga untuk mengawal wadah baru dari Master Tengen. Nah, Master Tengen ini adalah seorang shaman yang memiliki teknik kutukan abadi. Pada saat zaman Nara, Master Tengen menyebarkan agama Buddha di Jepang dan mengajarkan apa yang akan menjadi dasar bagi penyihir Jujutsu. Dia ini adalah penyihir Jujutsu abadi yang tetap berada di dalam kamar pribadi miliknya yang bernama The Main Hall of the Tombs of the Star guna menjaga teknik penghalangnya yang melindungi kedua SMA Jujutsu di Jepang. Meskipun dia abadi, setiap 500 tahun sekali Master Tengen harus bergabung dengan manusia yang terpilih untuk menjadi wadah plasma bintang. Nah, di sini Gojo dan Geto ditugaskan untuk mencari dan menjaga Riko Amanai yang akan menjadi wadah baru Master Tengen karena adanya 2 pihak yang ingin membunuhnya, yaitu kelompok tentara Q dan sekte bintang religius yang menyembah Master Tengen asli. Kelompok tentara Q sudah berhasil dikalahkan oleh Gojo dan Geto, sedangkan sekte bintang religius memasang harga untuk kepala Riko agar banyak yang memburunya. Mereka ternyata juga menyewa seorang pembunuh shaman bernama Toji Fushiguro, yaitu ayah dari Megumi yang dulunya bagian dari keluarga Sennin. Saat hari penggabungannya, Gojo tiba-tiba ditusuk oleh Toji yang akhirnya membuatnya mati. Setelah itu, Toji masuk ke Main Hall of the Tombs of the Star-nya, yang merupakan tempat di mana Riko dan Geto berada. Saat ingin berpisah, kepala Riko lalu ditembak oleh Toji dan Geto kemudian berusaha melawannya. Sayangnya Geto akhirnya kalah dan Toji kini membawa mayat Riko ke markas sekte bintang religius. Sesaat setelah keluar dari gedungnya, Toji kemudian dihadang oleh Gojo yang ternyata masih hidup. Dia ternyata masih bisa hidup karena memakai sebuah teknik membalik meskipun badannya sudah ditusuk berulang kali. Pada akhirnya Toji lalu berhasil dikalahkan oleh Gojo. Setahun kemudian, Geto yang idealismenya tergoyahkan lalu membunuh para penduduk desa untuk menyelamatkan pengguna Jujutsu. Dan kini dia juga memutuskan untuk menjadi pengguna kutukan. Setelah kejadian itu, Geto kini menjadi burunan Jujutsu dan dia juga menjadi pemimpin sebuah sekte. Tak lama kemudian, Gojo lalu membunuh Geto setelah Geto dikalahkan Yuta. Balik lagi ke masa kini, Yuji, Megumi, dan Nobara dipanggil oleh Gojo Sensei untuk mendatangi seorang murid yang berkhianat dengan Utahime, yaitu Mekamaru. Dia sekarang telah menjadi mata-mata untuk Geto dan sebagai balasannya Mahito akan menyembuhkan tubuhnya. Sayangnya Yuji bersama yang lainnya kemudian dijebak dan diarahkan ke lokasi yang salah. Di sisi lain, Mekamaru yang asli yaitu Mutako Chiki kini didatangi oleh Mahito dan juga Geto yang akan menyembuhkan tubuhnya. Setelah disembuhkan, Mekamaru langsung bertarung dengan Mahito, tetapi Mekamaru pada akhirnya dibunuh oleh Mahito. Pada tanggal 31 Oktober di Shibuya, kelompok Geto kini akan memulai rencananya. Sebuah tirai penghalang tiba-tiba muncul di sebuah toko yang kemudian menjebak seluruh warga yang ada di dalamnya.
Pelakunya ternyata sengaja melakukan hal ini agar Gojo datang ke tempat itu. Para shaman kini dibagi menjadi beberapa tim, di mana setiap tim kini bertugas untuk menjaga penghalang di masing-masing sisi. Setelah Gojo masuk ke dalam tukunya, dia lalu bertemu dengan Jogo bersama Hanami dan juga seorang wadah kutukan bernama Choso. Mereka bertiga langsung membunuh para warga yang terjebak dan Gojo kini berusaha untuk melawan mereka. Setelah Yuji dan Mei berpisah, Yuji lalu bertemu dengan kutukan tingkat tinggi dan Yuji pun pada akhirnya berhasil untuk membunuh kutukan itu. Di sisi lain, Mahito kini datang dengan membawa banyak kutukan ke area pertarungan Gojo. Setelah membunuh semua kutukan lemah itu, Gojo lalu dilempari sebuah benda pusaka bernama Alam Penjara yang merupakan benda penyegel yang sangat kuat. Di saat itu pula, Geto Suguru lalu datang untuk menyapa Gojo dan sontak membuat Gojo terkejut karena melihat sahabatnya yang ternyata masih hidup. Gojo yang syok kemudian hanya bisa terdiam dan Gojo akhirnya tersegel secara total. Geto lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah semacam kutukan tingkat tinggi yang memiliki teknik kutukan untuk bertukar tubuh dengan menukar otaknya. Setelah Gojo tersegel, Mekamaru yang berbentuk seperti radio kecil lalu mendatangi Yuji dan berkata bahwa Gojo sudah tersegel. Mekamaru lalu meminta Yuji untuk pergi ke atas gedung dan berteriak bahwa Gojo sudah tersegel. Mendengar hal itu, semua tim yang awalnya dalam posisi bertahan kini berusaha untuk menyerang dan menghancurkan tirainya. Ketika sampai di stasiun, Yuji lalu bertemu dengan Choso dan Choso seketika langsung menyerang Yuji karena Yuji dan Nobara telah membunuh kedua adiknya. Yuji sangat kewalahan ketika melawan Choso, tetapi Choso tiba-tiba mendapat sebuah ingatan bahwa Yuji itu juga merupakan adiknya yang kemudian membuatnya sakit kepala. Di sisi lain, Yuji yang sekarat lalu didatangi oleh dua perempuan yang membawa sebuah jari dan membuat Yuji memakan jari itu. Nanami yang sudah bergabung dengan Naobito dan Maki lalu bertemu dengan Dagon yang kini mengeluarkan wujud aslinya. Dengan wujud asli dan juga Ryoiki Tenkai miliknya, Dagon membuat mereka bertiga sangat kesusahan, bahkan juga membuat kondisi mereka menjadi kritis. Untungnya Megumi kemudian datang dan mencoba melawan Ryoiki Tenkainya dengan milik Megumi. Tidak disangka-sangka, Toji Sennin tiba-tiba datang dan mengalahkan Dagon dengan mudahnya. Jogo yang melihat Dagon mati lalu membakar Naobito bersama Nanami dan Maki sehingga membuat mereka menjadi sekarat. Sadar akan kehadiran Sukuna, Jogo lalu lari ke tempat Yuji berada dan melihat Yuji sedang dipaksa memakan jari Sukuna oleh dua orang perempuan. Jogo juga memberikan Yuji semua jari Sukuna yang dia miliki agar Sukuna bisa mengendalikan tubuh Yuji. Di tempat yang berbeda, Megumi kini berusaha melawan Toji, tetapi Toji kini mengingat Megumi yang merupakan anaknya dan Toji lalu menusuk kepalanya sendiri. Ketika Sukuna datang, dia lalu membunuh kedua wanita itu dan memotong kepala Jogo. Sukuna juga berhasil menyelamatkan Megumi yang berada dalam bahaya, di mana Sukuna menggunakan Ryoiki Tenkainya dan menembas semua area dalam radius 140 meter. Ketika Sukuna menukar kesadarannya dengan Yuji, Yuji kemudian tersadar bahwa dia telah membunuh banyak orang. Yuji yang syok lalu pergi ke stasiun di mana dia bertemu dengan Mahito yang baru saja membunuh Nanami. Di sisi lain, kloningan Mahito kini melawan Nobara dan Nobara kemudian menggunakan tekniknya yang ternyata sangat berdampak besar bagi Mahito. Kloningannya itu kemudian lari ke tubuh aslinya sehingga mempertemukan Nobara dengan Yuji. Mahito yang asli lalu menyentuh Nobara dan kemudian membuat Nobara terluka fatal di bagian kepalanya. Todo kemudian juga datang untuk membantu, tetapi Todo pada akhirnya harus tumbang karena kehilangan satu tangannya. Untungnya Yuji kemudian berhasil memenangkan pertarungannya dan membuat Mahito lari ketakutan. Sesaat setelahnya Geto kemudian muncul dan menyerap Mahito beserta kekuatannya. Mereka semua lalu berusaha melawan Geto serta Uraume yang merupakan tangan kanan dari Sukuna. Teknik kutukan Uraume kemudian membuat semua orang membeku dan juga membuat mereka menjadi sekarat. Untungnya Yuki Tsukumo yang merupakan shaman tingkat khusus akhirnya datang dan menyelamatkan mereka semua. Tak lama kemudian Geto lalu mengeluarkan banyak kutukan agar dunia kembali ke era Heian, yaitu era di mana kutukan banyak bertebaran dan juga era di mana Sukuna hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yuta yang datang dari luar negeri kini diberi tugas untuk membunuh Yuji oleh para petinggi. Yaga Masamichi yaitu guru dari Gojo dan Geto dulu juga akan dieksekusi. Di sisi lain, keluarga Sennin tengah berkumpul karena tewasnya Naobito, dan hal ini kemudian membuat Naoya Sennin menjadi kepala keluarga Sennin selanjutnya. Megumi juga kemungkinan menggantikan posisi ini jika Gojo sudah terkonfirmasi tidak ada di dunia. Mengetahui tentang hal ini, Naoya kini berniat untuk membunuh Megumi.
Kita kemudian juga diperlihatkan Yuji dan Choso yang sedang berkumpul untuk mengalahkan kutukan yang berterbaran di kota. Mereka kemudian didatangi oleh Naoya dan Yuta yang berniat untuk membunuh Yuji. Choso kemudian berhasil membuat Naoya sekarat, tetapi Yuta pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Di sini juga terungkap kalau Yuta ternyata hanya berpura-pura membunuh Yuji karena dia sudah diberi mandat oleh Gojo untuk melindungi Yuji. Di saat pemulihannya, Megumi lalu mendatangi Yuji dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Yuji bersama Megumi dan Yuta lalu berkumpul dengan Yuki, Maki, dan Choso untuk masuk ke dalam makam bintang guna bertemu dengan Master Tengen. Saat memasuki ruangan yang kosong, Master Tengen yang selama ini bersembunyi lalu menunjukkan dirinya kepada mereka. Oke guys, itulah dia alur Jujutsu Kaisen hingga saat ini. Terima kasih telah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung kami membuat konten-konten selanjutnya. Sekian dari kami, and have a nice day.